Jaksa menetapkan 2 tersangka kasus korupsi di Dishub Bintuni. Mabes TNI beri sinyal pembangunan Kodam baru di Papua Barat Daya. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Selasa 28 Februari 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan 2 mobil angkutan desa di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2021. 2 tersangka yang ditetapkan penyidik yakni AA, oknum pejabat di Dinas Perhubungan Teluk Bintuni selaku pejabat pembuat komitmen dan FS selaku rekanan. Keduanya diduga terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sekitar 300 juta lebih sesuai hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Di mana dalam daftar pelaksanaan anggaran Dinas Perhubungan Teluk Bintuni tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran sebesar 1,3 miliar untuk pengadaan 2 mobil tersebut. Untuk penyidikan ini kami tim penyidik telah mendapatkan alat bukti berupa keterangan saksi kurang lebih 12 orang beserta surat-surat atau dokumen lainnya seperti kontrak, SPM, SP2D, rekening koran, administrasi pencairan, administrasi serah terima barang hasil audit PKKN dan dari BPKP Papua Barat. Kemudian indikasi kerugian negara sesuai laporan hasil audit PKKN dari BPKP Papua Barat sebesar 386.477.274 juta sekian. Atas kasus dugaan korupsi ini, keduanya disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor dengan ancaman penjara minimal 4 tahun. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan Matafari, Papua Barat melaporkan. 3 terdakwa kasus dugaan korupsi Pasar Rakyat Babo Kabupaten Teluk Bintuni sejak pekan lalu telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Yusran Badillah, yang dikonfirmasi TVRI Senin kemarin membenarkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Rakyat Babo telah memasuki tahap persidangan. Ia menyebut 3 tersangka yang kini berstatus terdakwa, masing-masing MS selaku kontraktor, serta MJ dan TR yang merupakan oknum PNS di Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Untuk 3 tersangka tersebut telah kami tahan dan sudah perkaranya telah P21, kami sudah limpah ke pengadilan dan sejak minggu lalu sudah disidangkan untuk 3 terdakwa. Jadi kurang lebih mungkin sidang bisa berjalan, karena saksinya cukup banyak, mungkin bisa berjalan 2 hingga 3 bulan. Sebagaimana diketahui berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ditemukan adanya kerugian negara pada proyek pembangunan Pasar Rakyat Babo tahun 2018 senilai 3 miliar lebih dari total anggaran proyek senilai 6 miliar rupiah. Kasus yang ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni ini telah menetapkan 4 orang tersangka yang dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni menetapkan 1 tersangka kasus dugaan korupsi Pasar Rakyat Babo Kabupaten Teluk Bintuni ke dalam daftar pencarian orang atau DPO.
DPO atas nama Junset Budi Bombong atau JB yang merupakan oknum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat ini tengah diburu penyidik berkaitan dengan keterlibatannya pada kasus korupsi Pasar Babo. Penetapan JB ke dalam daftar pencarian orang oleh Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni ini dikatakan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Yusran Badila, lantaran yang bersangkutan mangkir dari pemanggilan penyidik sebanyak 3 kali. Ya, kami sudah mengambil hal-hal yang tindakan-tindakan yang akan kami lakukan terhadap DPO ini, tapi masih dalam internal kami, belum kami informasikan keluar. Jadi otomatis tidak ada satupun yang kebal di mata hukum. Siapapun dia, kami tetap akan mengejar yang bersangkutan. Selain memasukkan JB ke dalam daftar pencarian orang, penyidik pun sudah mengirimkan surat pemblokiran rekening bank kepada pihak Bank Sulawesi Selatan. Pemblokiran rekening tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum yang bertujuan menutup ruang gerak tersangka sehingga bisa segera ditangkap. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk menata kembali perekonomian negara akibat dari dampak pandemi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama seluruh komponen bangsa, termasuk Kodam 18 Kasuari. Sesuai perintah Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, gagasan ini semakin menumbuhkan komitmen bahwa Kodam 18 Kasuari serius untuk membantu pemerintah dalam mengawal pembangunan nasional dan optimis akan keberhasilan ekonomi Indonesia yang maju dan kuat. Pernyataan ini disampaikan Pangdam 18 Kasuari, Majen TNI Gabriel Lema, kepada sejumlah awak media usai membuka kegiatan rapat pimpinan atau Rapim Kodam 18 Kasuari tahun 2023 pada Senin 27 Februari, menyebutkan keamanan sejatinya menjadi prioritas utama. Dengan adanya pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Papua, pengawalan anggota ke setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini diperlukan guna mengantisipasi gangguan-gangguan separatis yang dapat menghambat percepatan infrastruktur. Memang keamanan sejatinya yang mulai menjadi tugas kita itu menjadi prioritas karena pertama satu, percepatan pembangunan ini dengan ruang yang masih bergeliat, adanya pemekaran DOB ini kan membutuhkan pembangunan bergeliat. Ini kalau kita amankan agar pembangunan berjalan. Apalagi tanda petik adanya separatis yang namanya KKB dan sebagainya. Nah, jadi kalau bilang prioritas tetap keamanan. Dalam kesempatan itu, Pangdam juga berharap pemerintah daerah bisa menangkap apa yang dilakukan TNI lewat program-programnya seperti TMMD, Karya Bakti, dan program kemanusiaan lainnya. Sejatinya membangun mengantisipasi kesulitan masyarakat secara umum, tetapi lebih daripada itu membantu kesulitan jangkauan pembangunan untuk sampai ke masyarakat. Potret penjabaran di Kodam 18 Kasuari ini kita kan mengacu kepada organisasi bahwa wilayah ini kita Kodam mengawaki 2 korem. Di 2 korem inilah kita atur ada wilayah kodim-kodim kabupaten yang sudah terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat masuk dalam agenda TMMD di tahun 2023. Intinya ada 3 kodim karena 3 periode, 3 tahap ini. Tetapi saya menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwa TMMD ini jangan bergantung kepada program reguler yang berjalan internal kita. Tapi dia harus menangkap bahwa program TMMD ini kan sejatinya kan membantu mengatasi kesulitan masyarakat secara umum, tetapi lebih daripada itu membantu kesulitan jangkauan pembangunan. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan dengan pemberian piagam penghargaan terhadap prajurit dan keluarga besar KBT di lingkungan Kodam 18 Kasuari. Ikut dalam kegiatan ini, Kasdam 18 Kasuari, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga,
para pejabat Kodam, para dan staf jajaran, Ketua Persid Daerah 18 Kasuari beserta pengurus. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebagai upaya membangun sistem mempertahankan TNI, Mabes TNI beri sinyal dirikannya markas Komando Daerah Militer Kodam Baru di wilayah daerah otonomi baru di Provinsi Papua Barat Daya. Demikian disampaikan Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema, mengatakan rencana ke depan, sinyal sudah diberikan Mabes TNI lewat rapat pimpinan di Jakarta beberapa waktu lalu, bahwa satu provinsi satu kodam yang menginduk kepada sistem pertahanan. Sehingga ke depan, pembangunan kodam baru di Provinsi Papua Barat Daya akan dilakukan, namun semuanya itu masih berproses. Melihat dari potret wilayah di Indonesia berpulau-pulau dan TNI harus hadir mengangkat derajat masyarakat dengan pembangunan rumah besar TNI. Karena ke depan, ya ini sinyal sudah diberikan, tetapi dia butuhkan suatu proses pengkajian dan sebagainya. Itu lewat Rapim kemarin perencanaan bahwa satu provinsi satu kodam, ya kan? Ini menginduk kepada sistem pertahanan kita ini yang dikatakan Sisankam Rata itu. Kesemestaan ini yang membutuhkan secara fisik pun harus ada. Potret wilayah kita kan berpulau-pulau ini, Pak. Ya kan? Hakikat ancaman sejatinya ancaman itu adalah ancaman dalam konteks kita mengangkat derajat masyarakat kita lewat pembangunan yang harus hadir di setiap pelosok daerah masyarakat. Pangdam 18 Kasuari, Maijen TNI Gabriel Lema berharap doa dan dukungan dari masyarakat agar betul-betul totalitas dalam membangun sistem pertahanan TNI di daerah otonomi baru bisa segera terlaksana. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kembali meluncurkan program PAI Tua atau Jaminan Hari Tua, bakal menerima uang tunai sebesar Rp250.000 per bulan kepada lanjut usia 65 tahun ke atas. Program PAI Tua menjadi salah satu kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang diperuntukkan kepada para lansia 65 tahun ke atas. Dengan program ini, para lansia bakal mendapat bantuan dari pemerintah berupa uang tunai sebesar Rp250.000 per orang setiap bulannya. Untuk bantuan jaminan hari tua ini, pemerintah menetapkan yang berhak menerima difokuskan khusus bagi orang asli Papua dan non-Papua yang sudah berdomisili tetap di wilayah Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Muhammad Musahat menjelaskan, salah satu kebijakan pemerintah melalui program PAI Tua lebih fokus pada lansia 65 tahun ke atas. Menurut Musahat, bantuan tunai sebesar Rp250.000 per orang setiap bulannya akan ditanggung Rp150.000 oleh provinsi dan Rp100.000 ditanggung kabupaten kota. Di program ini, penerima bantuan lansia yang berstatus suami istri akan menerima uang tunai sebesar Rp500.000 per bulannya. Kemudian ada juga program kita yang kita sepakati bersama nanti yang namanya program PAI Tua. Ini jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Jadi setiap orang tua kita yang usianya 65 tahun ke atas itu akan diberikan bantuan tunai Rp250.000 per bulan, Rp150.000 ditanggung sama provinsi, Rp100.000 ditanggung sama kabupaten kota. Jadi kalau ada bapak dan mama kita yang masih tinggal dengan kita di rumah, pemerintah akan memberikan dia tiap bulan Rp250.000. Salah satu lansia bernama Bernardus Karet menyambut baik adanya program pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang akan memberikan bantuan uang tunai kepada lansia. Ia menilai program bantuan tunai bagi lansia ini sangat positif, sekaligus bukti nyata perhatian pemerintah kepada masyarakat khususnya para lansia.
Program itu atau belum? Belum. Nanti baru kita tahu, pemerintah kalau bikinnya kita tahu, baru kita lihat buktinya ke dulu. Begitu. Oke. Kalau Bapak sendiri umur berapa tahun? Saya sendiri umur 69 tahun. Benar-benar program ini dikasih khusus untuk orang Papua atau semua pendatang dari Indonesia semua. Bapak senang ya Kalau program ini datang, kita senang. Lansia itu semua. Ya. Kalau Bapak kerja sebagai apa? Saya sebagai petani. Nah, Kalau Bapak datang ke sini untuk kesehatan, urus kesehatan. lansia ya? Lansia. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan berharap kepada masyarakat agar jangan termakan isu hoaks yang dapat merusak keamanan dan ketertiban di tanah Papua, terlebih khusus di Provinsi Papua Barat. Belakangan ini, berbagai isu hoaks yang terjadi di tanah Papua beredar sangat cepat dan berdampak merugikan ketentraman di daerah. Yang ada di tanah Papua, isu yang beredar seperti penculikan anak. Hal ini sangat cepat tersebar di media sosial yang berdampak kerugian materi dan juga menelan korban jiwa. Menyikapi hal tersebut, Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan, saat diwawancarai mengatakan, masyarakat harus mendukung pemerintah menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di daerah kita. Terkait adanya isu penculikan anak, hal ini merupakan cara untuk menciptakan konflik di lingkungan masyarakat sehingga merugikan harta, benda, dan juga nyawa. Hal ini tidak boleh terjadi. Dihimbau kepada masyarakat agar jangan terlalu mudah terprovokasi, tetapi biarkan pihak keamanan yang akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Selaku Kepala Suku Besar Arfak, sebagai Kepala Suku tuan rumah ya di Manokwari ataupun di Papua Barat ini, mari saya ajak kita semua ya punya tanggung jawab semua. Kita dukung pemerintah ya, baik kapasitas sebagai tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab untuk mendukung pemerintah dalam hal ini penjabat gubernur ataupun bupati, wali kota, tapi juga mendukung Polda Papua Barat, mendukung juga Kodam 18 Kasuari ataupun TNI, untuk kita punya tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian. Ya, keamanan ini kita mulai dari pribadi kita, ya, keluarga kita, lingkungan kita, kabupaten kita, provinsi kita, Indonesia pada umum menjadi tanggung jawab kita bersama untuk itu. Ditambahkan, kepada masyarakat ketika mendapat pesan harus dilihat, dibaca, disaring dengan baik, dan dikonfirmasi kepada pihak yang berwenang untuk mengetahui kebenarannya. Perhatian baik kepada kita semua, dan itu berita-berita hoax itu yang selalu dihimbau dan diajak. Tidak boleh kita terlalu pengaruh dengan berita-berita hoax itu. Artinya ada berita tapi kita coba baca baik-baik, dengar baik-baik, renungkan secara baik, dan coba konfirmasi berbagai pihak apakah ini benar atau tidak. Ya, kalau benar pun ada pihak-pihak berwajib punya urusan itu. Diharapkan keamanan dan ketertiban yang sudah tercipta selama ini harus terus dijaga. Tanah Papua adalah rumah kita bersama. Kita harus menjaga dan bersatu memerangi berita hoaks dengan menyaring informasi yang beredar di media sosial. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM Wilayah Fak-Fak Utara Kabupaten Fak-Fak Papua Barat kembali melakukan pertemuan guna membahas upaya bersama dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan tersebut. Pertemuan yang dipusatkan di kantor Kelurahan Fak-Fak Utara Kabupaten Fak-Fak Papua Barat ini melibatkan 14 ketua RT dari 19 RT yang ada di Kelurahan Fak-Fak Utara, dipimpin langsung Lurah Fak-Fak Utara Muhammad Namudat dan Kasat Binmas Polres Fak-Fak AKBP Ilham. Pertemuan bersama yang melibatkan para ketua RT ini, menurut Kasat Binmas Polres Fak-Fak AKBP Ilham, sebagai salah satu langkah untuk membangun pemahaman bersama dalam mengatasi berbagai hal yang bisa memicu terjadinya gangguan keamanan di wilayah itu.
Ini juga merupakan sebuah tindakan bersama untuk memelihara situasi keamanan dan ketertiban yang selama ini sudah dipelihara dengan baik oleh masyarakat setempat. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dengan Bapak Lurah Pakpak Utara, kami berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi terkait dengan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan, khususnya lingkungan Kelurahan Pakpak Utara. Nah, yang kami undang hari ini adalah seluruh ketua-ketua RT yang ada untuk kita sampaikan terkait bagaimana kiat-kiat yang ada di masyarakat ini supaya dalam lingkungan ini tetap terpelihara keamanan dan ketertiban secara aman dan kondusif sehingga aktivitas masyarakat ini tetap berjalan lancar sebagaimana. Sementara itu, Lurah Fakfak Utara Ahmad Namudat mengapresiasi kehadiran jajaran Polres Fakfak dengan harapan hubungan kemitraan ini tetap dijalin sehingga mampu menekan potensi gangguan keamanan di masyarakat. Justru itulah hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan, kita ada di sini untuk imbauan dari Pak Lurah kepada bapak-bapak ibu-ibu untuk dapat mendengar tingkat menyangkut lingkungan kita. Kabupaten Fakfak Papua Barat menjadi salah satu kabupaten di wilayah Papua maupun Papua Barat yang selama ini cukup kondusif karena masyarakatnya memiliki toleransi beragama yang tinggi dengan memegang teguh moto satu tungku tiga batu atau satu hati satu saudara. Dari Fakfak, Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Guna meningkatkan disiplin aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari, 1 Maret 2023 besok, penerapan uji coba absensi berbasis Android akan diterapkan. Absensi berbasis Android yang akan diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari bertujuan untuk menertibkan ASN agar disiplin, masuk kantor sesuai jam kerja dan juga bekerja sesuai jam kerja. Semuanya akan terjangkau secara digital. Sejak Senin 27 Februari 2023, sosialisasi telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari. Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Hendri Sembiring, saat diwawancarai mengatakan sosialisasi telah dilaksanakan kepada Kepala Subbagian Kepegawaian di seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Manokwari. Bupati menargetkan tanggal 1 Maret 2023, uji coba pelaksanaan absensi Android dapat segera dilaksanakan di setiap organisasi perangkat daerah. Untuk cara kerja absensi Android, setiap pegawai hanya bisa absen menggunakan Android dalam lingkungan kantor. Hal ini sangat baik dibandingkan absensi ceklock yang dapat dimanipulasi datanya. Penggunaan aplikasi absensi elektronik berbasis Android, kemarin kita sudah sosialisasi. Hari ini secara teknis akan aplikasinya ke Kasubag Kepegawaian semua di Sasana Karya. Jadi diharapkan target dari Pak Bupati tanggal 1 Maret, TMT-nya 1 Maret. Ya mudah-mudahan bisa didukung oleh semua aplikasi dan sebagainya supaya jadi itu berbasis Android itu dia sistemnya pengenalan wajah. Tidak chatlock. Kalau chatlock itu kan bisa ada dusta di antara kita. Kalau ini tidak. Manual yang selama ini. Jadi kalau manual itu kan bisa nabung. Iya. Jadi harapan kita supaya dengan absensi berbasis Android ini, karena itu kita pakai handphone Android wajah, pengenalan wajah. Ditambahkan bagi ASN yang tidak memiliki handphone Android, Kepala Subbagian Kepegawaian akan menyiapkan sistemnya di komputer sehingga semua bisa absen secara Android. Sekda berharap sistem yang akan dibuat dapat diikuti oleh ASN di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Manokwari karena ASN adalah abdi negara dan juga abdi masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat demi kebaikan bersama harus ditaati. Jadi bagi ASN yang tidak punya HP Android, itu Kasubag Kepegawaian
yang nanti numpang, itu yang hari ini secara sistemnya. Jadi harapan saya kepada semua ASN, kita kan sudah berjanji dan bersumpah ya, berjanji dan bersumpah untuk setia dan taat sebagai abdi masyarakat, abdi negara, abdi rakyat. Jadi ya kita sudah sepakat dari awalnya, ini hanya suatu sistem. Aplikasi absensi berbasis Android yang digunakan dikhususkan bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain untuk mendisiplinkan pegawai, juga dapat membantu untuk pembayaran TPP. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Konven Pelayan Firman Wilayah 6 Sinode GKI di Tanah Papua tahun 2023 dinilai sebagai langkah awal tahun pembaruan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada tahun 2023. Pelaksanaan Konven Pelayan Firman Wilayah 6 Sinode GKI di Tanah Papua di Klasis Manokwari berlangsung dengan penuh hikmat. Konven yang diikuti seluruh pelayan firman dan guru jemaat yang berlangsung di Jemaat GKI Petrus Amban diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Sosthenes Sumihe. Dalam khotbahnya yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat 4 berbunyi, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gentar ketika penjahat-penjahat menyerang aku. Melalui refleksi firman Tuhan yang disampaikan, Pendeta Sosthenes Sumihe mengatakan tahun 2023 adalah tahun pembaruan GKI di Tanah Papua. Penetapan ini sangat beralasan, bukan dibuat-buat oleh Badan Pekerja Sinode. Sebab sidang Sinode Waropen tanggal 19 Juli 2023 lalu telah menetapkan dokumen-dokumen gereja yang di dalamnya mengisyaratkan pembaruan GKI di Tanah Papua. Pembaruan GKI di Tanah Papua. Semoga ini sudah didengar, diketahui oleh kita semua. Sekali lagi, tahun ini, tahun 2023 adalah tahun pembaruan GKI di Tanah Papua. Penetapan ini, Bapak Ibu, sangat beralasan. Bukan dibuat-buat oleh Badan Pekerja Sinode. Sekali lagi sangat beralasan. Sebab sidang Sinode Waropen pada tanggal 19 Juli 2022 telah menetapkan dokumen-dokumen gereja yang di dalamnya mengisyaratkan pembaharuan GKI di Tanah Papua. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, konven ini dalam rangka mensosialisasi dokumen-dokumen ketetapan gereja hasil sidang Sinode di Waropen. Karena itu, diharapkan konven ini dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pelayan firman yang ada di wilayah 6. Yang pertama, dalam rangka untuk sosialisasi dokumen ketetapan gereja hasil sidang Sinode 18 di Waropen. Saya tidak mengulas banyak hal menyangkut dengan dokumen-dokumen ini, nanti kita ikuti dalam proses konven ini. Tetapi pada intinya tadi telah dalam khotbah telah disampaikan, digambarkan kepada kita apa yang menjadi ketetapan sidang Sinode 18 di Waropen. Karena itu diharapkan konven ini akan menjadi tempat di mana seluruh dokumen ini dijelaskan, dokumen ini disosialisasikan supaya dapat dipahami, dimengerti. Pertama oleh para pelayan firman yang notabene adalah ketua-ketua majelis jemaat dan juga adalah pegawai GKI, supaya ke depan kita berharap semua dapat mengikuti, memahami dan juga melaksanakannya.
Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bupati Manokwari menyebutkan Konven Pelayan Firman tahun 2023 sebagai momen untuk mengevaluasi keberhasilan pelayan firman dalam menjalankan tugas panggilan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami sampaikan bagi Mengusung tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja mewujudkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan. Ketua Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu, membuka Konven Pelayan Firman tahun 2023 ditandai dengan pemukulan tifa sekaligus dilakukan penyematan tanda bagi peserta. Bupati Manokwari dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Daerah, Dr. Hendri Simbiring menyampaikan, pertemuan ini sebagai tempat untuk mengevaluasi keberhasilan pelayan firman dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. pertemuan ini dapat menjadi momen yang sangat pantas untuk mengevaluasi keberhasilan para pelayan firman dalam melaksanakan panggilan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, yang dimana kepadanya sekaligus sebagai momen ideal dan menjadikan GKI di Tanah Papua sewilayah tampil lebih visioner untuk menjangkau dunia. Konven Pelayan Firman sewilayah 6 Sinode GKI di Tanah Papua dapat memotivasi kita untuk menjadikan Allah itu roh, bukan gambar atau patung, serta meningkatkan. Sesepuh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Domingus Mandacan mengatakan, Sinode GKI adalah satu-satunya di Tanah Papua. Komitmen ini perlu terus dijaga dan dirawat, meski kini provinsi telah bertambah menjadi 6 daerah di Papua. Satu, dan memang tetap satu untuk Tanah Papua. Ada juga tulisan yang wartakan Injil, rawat bumi, ayo jaga hutan Papua. Ada 3 tulisan yang tadi saya sempat baca di depan. Gitu aja. Dengan demikian saya kira dari beberapa kali kesempatan saya sudah pernah sampaikan juga bahwa ya 1 untuk 2, 2 untuk 1. 1 untuk 2, 2 untuk 1. Artinya sebelum pemekaran 4 provinsi lagi, ya, jadi 1 Tanah Papua, ya, Sinode GKI juga 1. Ya, pemerintahan 2, tapi Sinode GKI tetap 1 dan kita punya komitmen. Sementara itu, Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua, Naomi Howai Sagrim, berpesan setiap para pelayan firman Tuhan dapat mengetahui aturan dan tata gereja GKI di Tanah Papua, lalu dilaksanakan dalam pelayanan mereka di masing-masing jemaat dan luar jemaat. Para pelayan firman mengetahui dengan baik aturan dan tata gereja GKI ini, lalu dilaksanakan di dalam pelayanan masing-masing, baik di jemaat tapi juga dalam pelayanan-pelayanan lain dalam unsur di jemaat-jemaat yang mereka pimpin. Konven Pelayan Firman tahun 2023 diikuti sebanyak 166 peserta yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 2 Maret 2023. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, di momen Hari Ulang Tahun Persekutuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI ke-77, DPD PWKI Provinsi Papua Barat Selasa pagi tadi gelar donor darah sebagai bentuk pelayanan kepada sesama. Puncak perayaan Hari Ulang Tahun Persekutuan Wanita Kristen Indonesia PWKI ke-77 tahun, tepat tanggal 28 Februari 2023 hari ini, aksi donor darah berlangsung di halaman kantor DPD PWKI Sowi Manokwari. Ketua DPD PWKI Papua Barat, Evangelis Febilina Wondiwoy,
pada kesempatan tersebut mengatakan, aksi kemanusiaan donor darah yang berlangsung pagi tadi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara serentak di 30 DPD PWKI seluruh Indonesia. Selain itu, aksi donor darah yang berlangsung pada Selasa pagi juga bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka membutuhkan bantuan darah. Kegiatan aksi donor darah ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari HUT PWKI yang ke-77 tahun. Dari pusat ada 30 DPD di wilayah Indonesia ini melaksanakan kegiatan aksi donor darah yang sama. Pada kesempatan aksi donor darah ini ada banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan donor darah, dan kami percaya setetes darah yang diberikan dari Bapak Ibu sekalian akan memberikan harapan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ketua PMI Kabupaten Manokwari, Haji Yusran Mahdani, mengatakan darah yang berhasil terkumpul akan disimpan pada UTD RSUD Manokwari guna pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita bersifatnya kita mengumpul stok darah. Setelah sudah terkumpul semua, kami serahkan di UTD Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Dan mana ada yang membutuhkan darah ini, maka kami arahkan ke UTD Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari. Dengan dilakukannya aksi donor darah oleh DPD PWKI, maka PMI tahun 2023 ini telah melakukan aksi kemanusiaan sebanyak 5 kali dengan kantong darah yang terkumpul 400 lebih. Harina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, selain donor darah di puncak HUT PWKI, DPD PWKI Provinsi Papua Barat Selasa siang juga menggelar syukuran ulang tahun PWKI ke-77 tahun di Aula Kantor PWKI Papua Barat. Hari ini Selasa 28 Februari 2023, PWKI sebagai organisasi kemasyarakatan bagi perempuan Kristen yang lahir sejak tahun 1946, tepat berusia 77 tahun. Di usia ke-77 tahun, DPD PWKI Provinsi Papua Barat merayakan dalam acara syukuran bersama. Acara syukuran dihadiri Kabid Sosial Setda Provinsi Papua Barat, mewakili penjabat Gubernur Papua Barat, penasehat PWKI, pimpinan OPD terkait, pimpinan organisasi wanita, serta tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Hari Ulang Tahun PWKI dalam laporannya menyampaikan, memeriahkan Hari Ulang Tahun PWKI ke-77 tahun terdapat 2 kegiatan yang dilakukan, yakni sosialisasi hukum tentang pencegahan KDRT serta kegiatan donor darah yang berlangsung di hari ini. Dapat dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kapasitas sebagai kaum ini. Perayaan HUT PWKI yang ke-77 tahun 2023 menjadi momentum dalam rangka peningkatan kapasitas ibu-ibu organisasi wanita guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, membentuk sikap dan perilaku mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ini pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka HUT PWKI. Kami melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum yang berikut. Pada hari ini juga bertempat di halaman DPD PWKI Papua Barat dalam rangka pelaksanaan HUT, kami melaksanakan aksi donor darah. Ketua DPD PWKI Provinsi Papua Barat, Evangelis Febelina Wandiwoy, dalam sambutannya mengatakan, tanggal 28 Februari merupakan hari yang istimewa bagi kaum wanita Kristen. Karena pada 77 tahun yang lalu, ada wanita Kristen yang hebat mendirikan sebuah organisasi perempuan sebagai tempat berkumpul kaum wanita Kristen untuk berkarya, melakukan pelayanan kepada sesama melalui kegiatan keagamaan dan juga mitra pemerintah. Semangat pengorbanan, ketangguhan dan persatuan para perempuan-perempuan hebat kala itu harus terus kita warisi dan kita pupuk bersama sebagai kekuatan dalam menjalankan serta memajukan organisasi PWKI. Perayaan Hari Ulang Tahun Persatuan Wanita Kristen Indonesia yang ke-70 tahun 2023 bagi PWKI,
kiranya dapat menjadi momentum untuk introspeksi diri. Semakin dewasa, memberikan dampak positif, mempererat rasa kebersamaan, menumbuh kembangkan semangat, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Mari saya mengajak khususnya PWKI, kita lanjutkan cita-cita para pendahulu kita dengan terus berkarya, mewujudkan visi dan misi PWKI, yaitu melaksanakan perintah dan amanat Tuhan yang tercantum di dalam Alkitab, yang dijabarkan juga melalui program kerja, dan diharapkan bermanfaat dan lebih berdampak kepada perempuan pada umumnya, dan terlebih khusus kepada perempuan Kristen di wilayah Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Selasa 28 Februari 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.